Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Risa Andriani dan rekan saya Rinto Mone dari kelompok 7 akan menjelaskan tentang materi teori belajar sibernetik. Oke, yang pertama adalah pengertian teori sibernetik. Menurut sibernetik, belajar adalah pengolahan informasi. Teori ini mempunyai kesamaan dengan teori kognitif yang mementingkan proses daripada hasil dari belajar. Proses belajar memang penting dalam teori sibernetik, namun yang lebih utama adalah sistem informasi yang akan dipelajari siswa. Peran guru dalam teori sibernetik adalah merencanakan, mempersiapkan, dan melengkapi stimulus yang penting untuk masukan simbolik dalam kurung informasi verbal, kata-kata, angka-angka, dan sebagainya, dan masukan referal atau objek dan peristiwa. Teori sibernetik digunakan untuk menggambarkan cara bagaimana umpan balik atau feedback dapat memungkinkan berlangsungnya proses komunikasi. Sibernetik adalah teori sistem pengontrol yang didasarkan pada komunikasi atau penyampaian informasi antara sistem dan lingkungan serta antar sistem. Berdasarkan teori sibernetik, ahli psikologi menganalogikan mekanisme kerja manusia seperti mekanisme mesin elektronik. Teori ini menganggap individu atau pembelajar sebagai suatu sistem yang dapat mengendalikan umpan balik sendiri atau sebut self-regulate feedback. Kemudian teori pemrosesan informasi itu sendiri adalah teori belajar yang digagas oleh Robert Gagnon. Teori ini merupakan gambaran manusia di saat memproses suatu informasi. Teori pemrosesan informasi adalah teori belajar yang menjelaskan pemrosesan, penyimpanan, dan pemanggilan kembali pengetahuan dari otak. Pemrosesan informasi memfokuskan studi pada perhatian, persepsi, pengkodean, penyimpanan, dan penarikan pengetahuan. Pengolahan informasi telah dipengaruhi oleh kemajuan-kemajuan dalam komunikasi, teknologi komputer, dan neuroscience. Teori-teori pengolahan informasi menekankan transformasi dan aliran informasi melalui sistem kognitif. Penting bahwa informasi disajikan sedemikian rupa sehingga siswa dapat menghubungkan informasi yang baru dengan informasi yang telah mereka ketahui, dan bahwa mereka memahami penggunaan dari pengetahuan tersebut. Ada tahap-tahap juga langkah-langkah dalam pemrosesan informasi. Ada 5 tahap pemrosesan informasi. Yang pertama adalah pemaparan. Pemaparan adalah konsumen atau siswa menyadari stimulus melalui panca indera. Kemudian yang kedua, perhatian. Perhatian adalah kapasitas pengolahan stimulus yang masuk. Jadi siswa sudah menerima pemaparan yang sudah disampaikan oleh guru. Yang ketiga adalah pemahaman. Pemahaman ini interpretasi makna stimulus, yaitu pelajar sudah memahami apa yang sudah diperhatikan dari penyampaian pemapar atau guru. Penerimaan adalah dampak persuasif stimulus terhadap konsumen atau perilaku yang selanjutnya dilakukan atau tindakan. Dan yang kelima adalah retensi. Retensi adalah pengalihan makna stimulus dan persuasi. Retensi adalah proses pemindahan informasi ke memori jangka panjang, dan memori ini ada 3 sistem penyimpanan. Yang pertama sensory memory, yang kedua short term memory, dan yang ketiga long term memory. Kemudian langkah-langkah pemrosesan informasi ada 4. Yang pertama, menerima informasi. Siswa mengamati soal yang diberikan, membaca dengan suara keras, membaca dengan suara pelan, membaca dalam hati, serta menggunakan informasi baik secara verbal maupun nonverbal atau ditulis atau tulisan. Langkah yang kedua adalah mengolah informasi. Di sini siswa merespon informasi baik secara verbal maupun nonverbal.
siswa menggunakan satu atau lebih informasi dan memberikan respon atau umpan balik. Dan yang ketiga, menyimpan informasi. Di sini siswa mengungkapkan kembali atau mengulang secara verbal maupun nonverbal setelah menerima informasi. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu memanggil kembali informasi. Siswa mengungkapkan kembali atau mengulang secara verbal atau nonverbal informasi yang diterima dalam selang waktu tertentu. Selanjutnya ada teori belajar menurut Landa. Landa adalah ahli psikologis yang menganut teori sibernetik. Ia membedakan dua macam proses berpikir, yaitu proses berpikir algoritmik dan proses berpikir heuristik. Proses berpikir algoritmik yaitu proses berpikir sistematis, tahap demi tahap, linear, konvergen, lurus menuju ke satu target tujuan tertentu. Contoh misalnya kegiatan menelpon, menjalankan mobil, dan lain-lain. Yang kedua yaitu proses berpikir heuristik, yaitu cara berpikir divergen menuju ke beberapa target, sekaligus memahami suatu konsep yang mengandung arti ganda, dan penafsiran biasanya menuntut seseorang untuk menggunakan cara berpikir heuristik. Contoh, operasi pemilihan atribut geometri, penemuan cara-cara pemecahan masalah, atau suatu teori yang harus dipecahkan, atau rumus-rumus, dan lain-lain. Kemudian teori belajar menurut Bass dan Scott, juga kelebihan dan kekurangan teori sibernetik akan dijelaskan oleh rekan saya Rinto Muni. Selamat siang Pak, nama saya Rinto Mona, NPM 22 11 00 43 00 87, kelas C 2021. Teori belajar menurut Fox dan Scott. Menurut Fox dan Scott, ada dua macam cara berpikir, yaitu secara serialis dan cara berpikir solid atau menyeluruh. Pendekatan serialis yang dikemukakannya memiliki kesamaan dengan pendekatan algoritmik. Siswa tipe ini cenderung berpikir secara algoritmik, terutama dalam mempelajari bidang eksakta seperti matematika. Cara berpikir menyeluruh sulit adalah berpikir yang cenderung melompat ke depan, langsung ke gambaran lengkap sebuah sistem informasi. Siswa tipe sulit atau menyeluruh cenderung mempelajari sesuatu dari tahap yang paling umum, kemudian bergerak ke yang lebih khusus atau lebih detail. Kelebihan dan kekurangan teori sibernetik. Kelebihan bisa diterapkan dalam kelompok sesuai dengan instruksi dalam kelas bagi setiap individu yang ada. Lebih memungkinkan mengajar untuk dapat memahami beberapa mekanisme dasar yang ada dan mengendalikan proses pembelajaran tersebut. Dapat menyediakan pendidikan dasar untuk diri sendiri. Untuk mengembangkan instruksional ulangan, maka digunakanlah prinsip-prinsip dari teori sibernetika. Dapat mengembangkan program pendidikan pengajar melalui cara mempekerjakan mekanisme umpan baik untuk
pengajar tersebut. Menstimulasi keterampilan pengajaran sosial dan analisis interaksi didasarkan pada teori umpan baik dengan adanya praktek-praktek yang inovatif pada program pendidikan tersebut. Ilmiah pengajaran dengan adanya berbagai elemen pada suatu sistem pengajaran, yaitu input, proses, dan output. Kegiatan pengajarkan akan membuat tujuan pembelajaran menjadi lebih terorganisasi dan terstruktur dengan baik. Kekurangan: terlalu menekankan pada sistem informasi yang dipelajari, kurang memperhatikan pada proses belajar, pemahaman kita terhadap mekanisme kerja otak yang masih terbatas, mengakibatkan pengetahuan tentang bagaimana informasi menjadi terbatas. Sekian dan terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok 7. Saya Risa Andriani dan Rinto Mone mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.